terjadi yang memang mau nggak mau harus kita terima. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa panjang lebar karena maka saya agak sedikit panjang dan melebar kemana-mana. Tapi pada intinya bahwasanya mari kita renungkan bersama bahwasanya apakah kita betul-betul sudah mampu betul menikmati kehidupan yang sedang kita hadapi. Apakah kalau sekarang ini sedang muncul wacana kontemporer yang sedang melanda kemana-mana itu apakah betul-betul kita paham tentang kontemporer? Kalau saya di sini juga mencatat kemungkinan aku bantu, tapi saya kira teman-teman juga tahu bahwasanya kontemporer tidak sudah dipahami secara kekinian, tapi kontemporer juga harus menunjukkan cenderungan ke arah posmo. Tapi kalau kita bicara postmodern, saya lalu kemudian sangat bangga dengan lokalitas. Saya baru ini baru membaca Gatolojo, di mana pemikiran Gatolojo sangat ditutup sama Derrida. Ini artinya bahwasanya kandungan-kandungan apa yang kita miliki itu sebenarnya juga sangat sublim, sangat nisbi, sangat egaliter. Nah, ketika postmodern, ketika modern gugur, artinya bahwa hanya tradisi yang bisa menangkap dan menampung dan meminang sebuah era postmodern. Ini artinya bahwasanya kita masih punya harga diri, kita masih punya satu semangat untuk membangun satu kebudayaan. Dan dari sini saya kira forum di masa ini yang mengangkat tentang tema bagaimana memetakan sebuah dinamika global di Indonesia. Saya ingin melihat dari keberadaan, bukan dari keadaan. Kalau cuma keadaan saja saya lihat banyak teman-teman di Indonesia ini banyak yang menglupa. Tapi keberadaan itu kayak apa yang kita bayangkan? Ini menurut saya juga menjadi runtutan. Saya di sini nggak ingin menjawab, nggak ingin menjadi seorang yang menjadi juru jawab. Saya berharap ini semua menjadi jawaban bersama, atau mungkin saya memberikan jawaban juga. Jadi dengan demikian saya nggak ingin bukan sebagai seorang yang pemaham, tapi ini bisa kita pahami secara bersama atau kita bisa saling sharing. Saya kira dari saya saja, Pak Ansbulan mungkin saya sudah berantakan, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan adalah sebuah permasalahan yang barangkali bisa menjadi data untuk dunia dirubah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Mahmud El-Kadri. Saya kira apa yang telah disampaikan merupakan satu bentuk peringkasan yang tidak ringkas dari makalah yang menurut beliau sendiri memang bisa berdimensi luas kemana-mana. Tapi dengan mencoba menggapai yang meluas kemana-mana, yang mungkin bisa kita perhatikan adalah bagaimana kondisi galau itu disebabkan oleh keterbatasan seniman pada umumnya dalam memahami konsep-konsep atau cici para muda yang sedang berkembang atau cara pandang yang sedang berkembang di satu pihak, dan di pihak lain adalah visi galeri yang sebenarnya mempunyai keberagaman. Dalam beberapa hal yang sangat dirisaukan oleh Mas Al-Kadri adalah Mas Mahmud atau Mas Al-Kadri sama saja ya, adalah ujung-ujungnya dalam berbagai forum ketemuan antara seniman dan jejaring atau infrastrukturnya ini, bagaimana seniman ingin diperlakukan sebagai seorang selebritis tanpa memahami bahwa galeri sebenarnya juga membutuhkan modal-modal simbolik dari seniman itu untuk bisa meningkatkan atau dipertukarkan dengan modal ekonomi yang dipunyai oleh galeri itu untuk menjadi modal kultural, sehingga galeri itu kemudian juga menjadi sesuatu yang bermakna dalam art world. Jangan-jangan apa yang saya jelaskan ini juga malah jadi bias. Nah, oleh karena itu saya kira para panelis yang lain ataupun ibu dan bapak sekalian nanti bisa mengkonfirmasi. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Mas Mahmud Al-Kadri, bahwa sesungguhnya dalam forum yang semacam ini kita bisa saling share, membagi pengalaman, walaupun ada kemungkinan juga kita harus bertengkar, pura-pura bertengkar, dan pura-pura itu tentu saja harus memakai integritas yang tinggi, karena kita memang
sesungguhnya adalah orang-orang yang bekerja dalam jalur profesional, sebenarnya demikian. Tetapi untuk bisa menempuh integritas itu ada baiknya saya mengikuti jadwal yang ada, bahwa kita harus coffee break dulu. Sudah siap? Pak, ya sudah siap. Karena komentator dari Yogyakarta, Pak Nindityo Adi Purnomo juga tidak bisa hadir saat ini. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk Mas Hamdani. Baru Mas Hamdani yang mengambil kesempatan. Saya kira Mas Hamdani langsung saja mengucapkan. Kemudian Mas Kus, terus Mas Dian Sira. Oke, tiga dulu deh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan memberikan tanggapan kepada seluruh panelis. Saya melihat permasalahan yang disampaikan kepada seluruh panelis itu menyangkut permasalahan kita bersama, yaitu tentang ketidaksadaran kolektif dalam masyarakat pasca kolonial. Masyarakat itu negara-negara pasca kolonial itu membuat masyarakatnya itu menjadi tidak percaya diri atau merasa inferior. Saya melihat dari permasalahan yang disampaikan oleh seluruh panelis itu melihat tentang masalah ketidakpercayaan diri. Banyak seniman-seniman yang datang dari daerah karena daerahnya itu tidak memiliki warisan sekolah tinggi seni rupa, pendidikan tinggi seni rupa, ataupun mereka tidak berlatar belakang pendidikan formal seni rupa. Mereka menjadi kurang percaya diri gitu. Nah, sesungguhnya itu adalah sisa-sisa dari kolonial yang membuat sebuah masyarakat pasca kolonial itu menjadi tidak percaya diri gitu. Saya melihat beberapa puluh tahun yang lalu ketika Sudirno lahir dan berkarya, dia hidup di masa infrastruktur seni rupa itu sangat miskin, bahkan hampir tidak ada gitu. Tapi dia tetap percaya diri, dia berusaha mencairkan diri dengan bangsa Belanda gitu. Nah, saya melihat infrastruktur di seni rupa Indonesia itu memang tidak merata gitu. Di kota-kota besar seperti yang sedang ada perintisan seni rupa, pendidikan seni rupanya itu seperti Bandung, Jogja, Bali, Jakarta, itu memang sudah cukup mapan gitu. Nah, sedangkan di luar kota-kota itu pendidikan seni rupanya itu masih terus ditumbuhkan lah gitu. Nah, persoalan ini sesungguhnya gitu tidaklah harus membuat para perubahan di luar kota besar yang disebutkan tadi itu menjadi inferior gitu, tapi tidak percaya diri gitu. Kita harus merasa perubahan-perubahan di luar kota itu harus merasa egaliter dan percaya diri gitu. Bahkan kembali ke kasus Sudirno bahkan figur pertama yang melakukan apa yang sekarang disebut artis inisiatif gitu. Terima kasih. Sebelum menyangkut hal yang substansial, saya ingin bicara tentang hal yang mungkin mendasar tapi sering diremehkan, sering diabaikan. Dan forum ini saya kira dengan tajuk seminar nasional ternyata ada beberapa makalah yang tidak standar nasional. Artinya penulisan yang sangat kabur untuk hal yang sangat mendasar. Artinya menulis kata di sini digandeng, diduga-duga justru dipisah. Itu sesuatu yang luar biasa merumitkan persoalan ketika melihat tajuknya seminar nasional. Juga tentang menyangkut dari mendasar bagaimana penulisan tentang daftar pustaka. Saya lihat tulisan Mas saya langsung menjelaskan kalau ya Mas Mahmud atau Ibrahim itu juga tidak memenuhi standar kualifikasi yang minimal gitu. Artinya bahwa beliau adalah seorang akademisi atau pernah kuliah, lalu mendasar itu tidak dianggap. Ini saya nggak tahu dosa mereka atau dosa yang pilih. Ya mungkin ini koreksi saja. Oke, saya sekarang yang substansial. Pertama saya kira saya tujukan ke
Mahfud, ada beberapa hal yang di luar persoalan yang besar itu. Ada satu teks, satu kalimat yang saya kira cukup penting yang harus saya konfirmasikan ulang, yaitu pada ada satu kalimat penting pada halaman 3. Pada halaman 3 itu ada kalimat, di Indonesia seni rupa kontemporer pertama kali muncul adalah sekitar tahun 73, didorong semangat anti modernisme dan bla seterusnya. Saya lebih mempersoalkan pada konteks waktu dan konteks tonggak. Apakah sebetulnya asumsi itu atau fakta itu ada dasarnya? Artinya pada tahun 73 ada tonggak seperti apa yang bisa disebut sebagai sebuah awal dari lahirnya atau munculnya seni rupa kontemporer di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat parah kalau asumsi ini tidak didasari oleh logika atau cara berpikir atau fakta yang lebih jelas. Dan berbicara tentang waktu, tentang sejarah, saya kira juga ini menjadi simpang siur kalau kita biarkan dan ini menjadi sebuah kebenaran. Nah, mohon saya minta konfirmasi ulang kira-kira seperti apa sih gagasan seperti itu, karena mungkin saya juga harus konfirmasi apakah itu diawali dari gerakan serba baru apa ya? Kalau benar seperti itu juga kurang tepat, karena gerakan serba baru lahir tahun 74 gitu. Dan sebetulnya ada tonggak-tonggak yang lain kalau memang disebut sebagai tonggak. Nah, ini yang saya kira saya perlu konfirmasi. Kemudian juga bagaimana kerangka pemikiran tentang postmodernisme yang bisa disebut berawal dari tahun 73 itu. Nah, saya kira kan ini pembacaan ulang bahwa pemikiran tentang postmodernisme terutama di seni atau seni rupa muncul pada tahun 80-an akhir atau 90-an akhir. Dan saya kira itu hanya dikerangkai ulang ketika melihat ke belakang lagi post factum, dan kemudian 73 dijadikan tonggak oleh Mas Mahfud. Tolong sekali lagi konfirmasinya. Kemudian yang kedua, untuk Ibrahim, saya kira saya menaruh banyak harapan sebenarnya karena kebetulan komunitas Belana cukup berkembang. Saya ingat ketika tahun 2002 saya ke sana 2 bulan dan bikin pameran, ngajak teman-teman dan banyak yang protes. Dan saya kira saya kemudian membuat rekomendasi bahwa ini Belana layak untuk bisa menjadi salah satu agen di Medan, di Padang. Saya tidak mencoba untuk melakukan heroisasi, tapi sama sekali. Tapi saya ingin tahu persis bagaimana desentralisasi itu kemudian bisa berkembang dalam pola relasi antara komunitas atau seniman yang ada di Padang dengan kota-kota lain. Karena saya kira pola relasi yang dibangun dengan pengingkaran terhadap sentralisasi itu sudah semakin penting, kuat, dan diperlukan dalam proses kreatif seniman dewasa ini. Katakanlah yang menarik komentari moderatornya ya, tetapi saya harus jujur, harus memberi komentar ke teman-teman yang panelis. Pertama, Mas Ibrahim, sebenarnya dari kasus Padang ini cukup menarik untuk dikaji perkembangannya. Informasi yang kita belum peroleh itu adalah sejauh mana aktivitas orang-orang Padang yang melakukan kerja kesenian, khususnya seni rupa itu, dengan contoh-contoh karya. Saya kira informasi itu yang penting. Orang Padang yang berada di Padang kemudian harus dibandingkan dengan orang Padang yang berada di luar Padang. Seperti juga barangkali orang Bali yang di luar Bali, orang Bali yang di dalam Bali. Bagaimana karya-karya ini? Nah, ini yang saya kira perlu memperoleh informasi. Untuk Pak Mirza, saya kira juga sama soal bagaimana informasi masyarakat, nuansa pesisiran itu terangkat dalam sebuah karya seni rupa. Itu bisa dilanjutkan dengan sebenarnya kajian-kajian bagaimana watak masyarakat pesisir yang digambarkan dalam karya-karya itu. Misalkan yang secara jelas selama ini bisa kita ketahui bahwa masyarakat pesisir punya watak karakter yang terbuka, egaliter, kosmopolit dan lain-lain. Saya kira Pak Mirza belum menunjukkan itu dalam tulisannya.
Sama kemudian Mas Mahmud, ada yang saya tangkap tentang terminologi kontemporer, sepertinya itu sebagai sebuah bentuk. Ini barangkali perlu dijelaskan. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Ya, tinggal saya persilahkan pertama untuk Mas Ibrahim, kemudian nanti Mas Mahmud. Sekarang Mas Ibrahim dulu untuk menanggapi. Terima kasih atas pertanyaan, ada mungkin masukan dan kemudian ada sedikit gambaran-gambaran yang diberikan oleh para sebenarnya ada benarnya yang dikatakan oleh Mas Hamdani itu adalah permasalahan-permasalahan yang dikonstruksi oleh penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama pasca kolonial. Yang pertama mungkin sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di mana terjadinya pusat administrasi negara pada saat itu, ketika dikoneksikan dengan kondisi kekinian, memang tidak terlalu berasa bahwa terjadinya sebuah sistem atau sebuah mekanisme yang telah menciptakan yang namanya sentralisasi. Nah, ketika itu kita coba untuk menarik permasalahan ini ke wilayah yang lebih jauh, salah satunya di bagian barat Indonesia termasuk Padang, itu sebenarnya terasa. Mungkin salah satu saya ambil contoh, ini sebuah analogi saja ya. Ketika salah satu bocor soal ujian UNAS, itu maka orang akan bisa membaca bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia itu bisa dibaca. Artinya apa? Artinya di sini di satu sisi itu adalah melakukan sebuah penyeragaman pemikiran dari sebuah standarisasi yang dikeluarkan oleh pusat. Nah, di satu sisi sebenarnya bagus juga, karena apa? Karena harus ada standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, permasalahannya ketika itu dikembalikan lagi kepada permasalahan seni rupa, bagaimanapun mungkin secara dialektika itu permasalahan sentralisasi itu mungkin tidak ada lagi, karena bagaimanapun seperti isu-isu yang sampai ke Kota Padang seperti yang dibawa oleh Mas Gus yang sekarang bergelut di Sumeti kalau nggak salah dan sekarang namanya Eva, itu mencoba untuk memberikan sebuah motivasi mulai dari Mas Gus datang ke Blanak, kemudian Mas Sigi Kunchoro dan kemudian teman-teman yang ada residensi di sana. Dan ketika kita melakukan hubungan kerja dengan beruang rupa, begitu juga melakukan sebuah motivasi bahwasanya mata-mata yang ada di pusat ini sudah melakukan sebuah pengamatan terhadap mata-mata bahan seperti yang dikatakan oleh Mas tadi. Terima kasih. Saya kira belum selesai Mas siapa? Mas Ibrahim. Jadi ada pertanyaan dari Mas Riyadi Nasira. Oh iya, maaf. Iya. Yang pertama ya, terima kasih. Saya minta maaf. Saya berpikirnya mungkin terlalu lambat karena saya memang orang kadang-kadang sering goblok. Iya, benar. Yang pertama karena saya terlalu berlebihan ya, saya menjaga stamina, saya lupa memindahkan flash disk data saya yang ada di komputer rekompresi untuk dimasukkan ke sini. Dan kebetulan saya punya data-data kawan-kawan di Blanak dalam bentuk katalogus galeri kertas, itu nanti saya akan bagikan kepada kawan-kawan. Dan bagaimanapun karya kawan-kawan adalah pada umumnya adalah karya-karya urban, seperti yang saya katakan adalah apresiasi urban. Kita lihat kecenderungan karya-karya yang ada yang dilegitimasi oleh galeri-galeri, dan seperti itulah kecenderungan karya kawan-kawan di Blanak dengan bahasa ungkap mungkin yang berbeda. Nah, mohon maaf Mas, ini waktunya kan tinggal sedikit, kita harus jumatan. Iya, mungkin seperti itu. Jadi saya mohon Anda memberikan jawab pertanyaan Mas Hamdani. Bukan pertanyaan, masukan Ataupun komentar itu perlu ada kata kunci yang spesifik. Demikian juga saya kira yang kita tunggu bersama untuk komentar dari Mas Riyadi Nasira. Terima kasih. Adalah orang yang sebenarnya tumbuh di lingkungan. Tadi kan ada yang dikatakan Mas itu Hamdani bahwa Sujojono adalah orang yang dikonstruksi oleh sistem kolonial. Nah, sebenarnya ketika kita melihat Sujojono sebagai orang yang mengkonstruksi sejarah seni rupa kini yang ada di dalam buku-buku yang saya lihat, sebenarnya juga bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak fundamental banget.
kalau saya melihatnya yang pertama adalah saya melihat sebuah ungkapan yang dikatakan oleh beliau bahwasannya kita lihat saja pameran yang ada di KOF. Ia mengatakan bahwasannya pameran yang ada di Jakarta itu adalah tidak melihatkan identitas Indonesia. Sedangkan di sisi lain dia mengatakan dia adalah seorang istilahnya 101 mengatakan bahwasannya dia adalah orang yang pertama menghadirkan buah-buahan di Indonesia. Nah, saya pikir ini adalah sebuah permasalahan juga yang seperti yang dikatakan oleh Mas Hamdani tadi, mungkin sebuah masukan adalah sesuatu yang dikonstruksi oleh permasalahan pasca kolonial. Ketika saya membuat makalah, ada satu pesan mekanisme pengiriman, lalu saya menelpon Rizky, bahwasanya pada beberapa catatan lagi semua, tapi Rizky tidak menanggapi dengan proaktif, dan saya ngobrol sama Mas Hidayat, ya menurut gambar ekonomi itu sebuah proses yang akhirnya menjadi juga saya pada posisi ini. Ini artinya bahwasanya saya nelpon ke Galas berkali-kali di dalam surat terakhir untuk sanggupan saya juga memberikan MB ini ada perubahan atau tidak sama sekali saya masalah karena saya kalau jujur terus saya sesuai. Ya saya kira itu cukup Mas. Artinya ini saya mencoba ya, bicara ada sesungguhnya. Jadi Terima kasih. dari awal saya sudah sampaikan bahwa Terima kasih. Sekarang kita masuk ke hal yang substansial saja. Jadi bagaimana Mas Mahmud mempunyai argumentasi bahwa seni rupa kontemporer itu dimulai dari tonggak waktu tahun 73 dan kemudian bagaimana rangka postmodernisme itu juga dimulai dari waktu yang sama. Silakan. ketika saya menulis tentang tahun ketiga ini mengambil dari satu catatan dari di situ sudah saya tulis bahwasanya pengadaan tahun itu saya mengambil dari catatan yang saya ambil dari seperti tentang peran kekuasaan perempuan di masa sejarah gitu kan. Karena ini dua makalah ini tidak diperbanyak, jadi saya sudah kasihkan data semua bahwa saya memahami tentang perkembangan rupa itu pada ketika gerakan rupa baru dan yang itu juga ditulis oleh Pak Sumartono kayaknya. Itu saya ambil dari data itu, jadi saya tidak mengembangkan pendapat saya, tidak bisa mengambil data itu. Kemudian pemahaman postmodern saya ambil dari tentang postmodern yang dibuat oleh Margaret Hauser, itu sudah saya juga sertakan. Artinya saya di sini cuma merakai sebuah data. Jadi itu bukan saya berpendapat apa itu kontemporer karena ini semuanya sebuah makalah. Yang ada data-datanya, ada referensi yang saya sudah melengkapi itu semuanya. Tentang Ngalian tentang apa itu kontemporer atau bentuk apa itu ya tanya. Saya kira juga saya sudah menjawab tadi bahwasanya di situ saya mengutip tentang Abitanto dan juga saya tadi menyampaikan tentang pemahaman kontemporer secara umum itu sangat lanjut dan artinya di sini ketika orang berpendapat tentang kontemporer itu sebuah kekinian itu juga saya kira juga sebuah kaitan yang dipahami ketika itu dia dengan satu pemahaman tentang yang mengandung kecenderungan posmo itu juga sebuah jawaban. Artinya di sini saya menangkapnya malah saya dari awal mengatakan kontemporer bukan bentuk tapi sebuah wacana yang kembang. Saya kira itu. Pada Pak Mirza tentang bagaimana orang pesisir yang sesungguhnya seharusnya terbuka, kosmopolitan dan egaliter seharusnya dalam tanda petik itu juga tercermin dalam karya-karya. Di samping juga sebenarnya semua panelis mempunyai kewajiban untuk secara bersama-sama menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Mas Hamdani. Saya persilahkan Pak Mirza. Terima kasih. Pak Lihat, kasih. Memang persoalan pesisir mungkin tidak hanya sekedar persoalan memindahkan bentuk sampan, bentuk perahu, bentuk pantai ke dalam sebuah karya seni rupa. Mungkin tidak persoalan itu,
tetapi dia menyangkut dengan segala macam aspek kehidupan masyarakatnya, kultur, budaya, dan sosialnya. Memang di dalam makalah saya ini mungkin itu belum lagi tercermin, tetapi paling tidak saya dalam kesempatan ini ingin mengungkapkan mengenai masalah nuansa kepesisiran itulah yang sekarang sedang bermunculan, sedang mempengaruhi kepada kreativitas para perupa-perupa mayoritas di Provinsi Riau itu, khususnya kalau kita lebih khususnya ke daerah Indragiri Hilir misalnya. Nah ini paling tidak itulah sekarang yang bermunculan. Namun kajian mengenai sosial budaya masyarakat yang lebih mendalam memang ini perlu, tapi mungkin dalam konteks ini mungkin kami belum lagi sampai ke situ. Usaha kami sekarang di Riau bagaimana berupa bangkit daerah-daerah itu mau melakukan, karena memang daerah Riau ini termasuk mungkin daerah yang cukup sangat tertinggal dalam kegiatan kesenirupaannya, karena memang Riau tidak memiliki semacam tidak mempunyai latar belakang seni rupa yang cukup gemilang pada masa-masa silam, itu memang tidak ada. Dan Riau juga tidak memiliki lembaga-lembaga pendidikan kesenirupaan. Jadi di daerah Riau itu merupakan daerah tempat rantau, tempat bertempur gitu. Dan pada umumnya kawan-kawan perupa yang ada di Riau itu otodidak gitu, belajar dari belajar secara alamiah saja gitu, otodidak pada umumnya mayoritas begitu. Tidak banyak yang memiliki pendidikan formal tentang kesenirupaan ini. Bisa mohon interupsi sebentar Pak. Jadi bagaimana sebenarnya karakter orang pesisir yang sebenarnya bisa kita lihat secara umum terbuka, kemudian kosmopolit, egaliter dan sebagainya, mengapa tidak tergambar dalam ungkapan seni rupa dari Riau? Itu yang poin itu tentu saja yang paling penting untuk dikonfirmasi. Kalaupun ada yang lain, tentu saja saya persilahkan juga. Di samping itu, untuk semua panelis yang ada di sebelah kanan dan kiri saya mungkin perlu untuk mereview kembali apa yang telah disampaikan oleh Mas Hamdani, bahwa ada persoalan yang memang secara umum disampaikan untuk direspon. Yang pertama, Mas Hamdani tadi mengatakan bahwa ada ketidaksadaran kolektif pada masyarakat, sehingga masyarakat masih sering terbentuk oleh ketidaksadaran yang diwarisi dari masa kolonial pada masa kini, sehingga menjadi inferior. Kemudian yang kedua, seniman dari daerah-daerah, lebih-lebih yang tidak berpendidikan seni rupa, sering merasa tidak percaya diri. Menurut Mas Hamdani itu juga merupakan hal yang identik dengan warisan kolonial feodal yang inferior itu. Kemudian infrastruktur seni rupa yang tidak merata di banyak daerah ini menjadikan tekanan untuk lebih menjadi inferior pada para perupa itu. Nah, kemudian persoalannya, mengapa seniman-seniman itu tidak egaliter saja, tidak percaya diri saja, lebih-lebih jika dibandingkan dengan pada masa Persagi dulu, di mana kondisi infrastruktur seni rupa di kalangan pribumi